Oke, kemarin kita udah belajar teorinya tentang airy linear wave theory. Kita dapat apa? Kita dapat velocity potensialnya, kita dapat persamaan permukaan muka gelombangnya. Kita jadi bisa mengetahui nanti energinya, tekanannya, terus kecepatan partikel airnya, percepatannya, bahkan orbit partikel airnya. Nah, terus kalau udah itu kita mau apa sih? Sebenarnya utamanya adalah kalau kita udah punya itu semua, maka kita kalau mau mendesain dermaga, kita yang mengetahui kalau gelombang tersebut mengenai dermaga kita apa yang terjadi. Jadi kita mau menganalisa gayanya. Oke. Pada dasarnya desain pada dermaga itu memperhitungkan kurang lebih ada 4 gaya utama. Yang pertama, saya mulai dari nomor 2 dulu. Yang pertama adalah gaya akibat lingkungan. Gaya akibat lingkungannya tadi ada gaya gelombang, gaya arus, gaya angin, ada gaya gempa. Nah, gaya gelombang nanti kita akan detailkan. Gaya arus, ternyata gaya arus tetap ada, cuma untuk nanti dermaga kita yang di pinggir pantai, biasanya gaya arus tidak berpengaruh langsung terhadap dermaga. Kenapa? Dia lebih kecil. Dia sangat kecil kalau dibandingkan apa? Kalau nanti pengaruhnya ke nomor 1. Jadi gaya arusnya untuk langsung pengaruh kepada struktur dihilangkan. Berikut juga gaya anginnya. Gaya anginnya di neglect kalau untuk perhitungannya. Ngaruhnya nanti ke bagian ke nomor 1 lagi. Jadi berikutnya gaya gempa dimasukkan. Nah, nanti seperti apa detailnya kita masuk. Terus saya mau berbicara lagi tentang nomor 1, gaya akibat kapal yang akan bersandar ke dermaga. Ini juga salah satu faktor utama yang menentukan nanti dermaga kita tuh sebesar apa sih. Kebayangkan kalau kapalnya segede tanker-tanker itu, maka pasti ukuran dermaganya berbeda dengan ukuran kapal ikan. Tingginya juga berbeda, pemilihan nanti fendernya berbeda, bollartnya seperti apa juga berbeda, besar tiang pancang juga pasti beda tuh. Nah, tapi saya nggak akan mendiskusikan dengan detail di sini karena ini nanti akan ada pelajaran lain. Cuma kasih tahu bahwa nanti ada akibat gaya kapal yang bersandar ke dermaga. Nah, gaya arus dan gaya anginnya itu masukkan ke sini. Jadi nanti kebayangkan bagaimana kapal yang mau bersandar, kapal tanker gitu, tapi di bawahnya ada arus yang bekerja. Arus yang bekerja terhadap kapal itu, maka otomatis si arus itu akan menambah gaya yang bekerja. Pasti akan menambah kapal itu lebih cepat sehingga gayanya lebih besar. Hitungannya gimana itu nanti deh di pelajaran lainnya. Begitu pula dengan gaya anginnya. Gaya anginnya harus dipertimbangkan. Itu 2 gaya utama. Gaya ketiga adalah gaya vertikal. Gaya vertikal ini sebenarnya adalah gaya fasilitas yang ada di dermaga. Nggak cuma fasilitas. Misalnya nanti di dermaga di atasnya akan ada crane. Maka itu dihitung tuh loadnya gimana. Di atasnya akan ada misalnya tangki minyak. Tangki minyak itu kan berat, maka itu dihitung juga. Di atasnya akan ada truk yang besar, itu juga akan dihitung. Bagaimana loadnya pengaruh ke dermaga kita. Kembali, tapi ini nggak akan dibahas di sini, ini akan dibahas di tempat lain. Terus berikutnya yang terakhir yang akan dibahas ada analisa pada tiang pancang. Biasanya gaya pada tiang pancang tuh khusus. Ini juga nanti aja dibahasnya mungkin di mata kuliah desain pelabuhan. Oke, kita masuk sekarang kepada gaya akibat gelombang. Maka di sini akan dibahas cuma 2, gaya gelombangnya aja. Siap. Secara umum persamaan gaya gelombang ini kita tuh ngelihat gaya gelombang yang terkena pada 2 bagian. Yang pertama adalah pada struktur tiang pancangnya. Yang kedua pada struktur tepi dermaga. Tepi dermaga tuh kan tergantung tingginya si kapal yang akan bersandar. Kalau kapalnya tinggi maka otomatis si tepi dermaganya tinggi. Nah, tapi nanti pasti ada satu waktu si gelombang kita itu pasti kena ke tepi dermaga. Kalau dia kena secara langsung maka dia akan mengakibatkan gaya. Tapi kalau misalnya dia nggak kena tapi kena bawahnya doang, maka dia akan mengakibatkan lift, gaya angkat pada dermaga itu. Itu juga harus diperhitungkan. 2 ini akan kita bicarakan di sini. Nah, itu. Oke. Kita kembali akan menggunakan metode Shore Protection Manual 1984. Bukunya udah saya share ya.
kita lihat bahwa gaya gelombangnya itu akan dilihat dari, kalau kita lihat di rumus ini nih, semoga mouse kelihatan, FD tambah F lift. FD itu F drag, gaya drag ditambah gaya lift. Rumusnya ini CD setengah rho D U. Dengan U apa? Tambah CM tambah rho kali ini. Apakah CD? CD adalah koefisien drag, gaya drag. CM adalah koefisien mass. Oke. Kenapa? Jadi kalau misalnya U ini apa? U itu adalah kecepatan partikel air horizontal searah pilenya, searah tiang pancangnya yang kita dapat dari rumus kemarin apa namanya? Gelombang airi. Oke. Apakah CD itu secara fisik? CD itu kebayang kayak gini nih. Kalau misalnya tiang kita diem sementara gelombangnya jalan, maka kan bisa dibilang dia akan menambah drag tuh kayak gaya tarik gitu, sehingga si tiangnya itu menjadi bebannya lebih ada gaya geseknya. Kalau koefisien mass CM, karena ada tadi fluidanya, maka seakan-akan beratnya si tiang itu jadi bertambah. Kurang lebih fisiknya seperti itu. Nah, oke. Ini disebut persamaan Morrison. Persamaan Morrison ini berlaku jika D per L. D itu apa? D itu adalah diameter tiang pancang kita. Ini jangan terbalik sama D-nya kedalaman air yang di linear F teori ya. Persamaan Morrison bisa berlaku jika D, diameter tiang pancang kita, dibandingkan dengan panjang gelombangnya lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, tiang pancangnya tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombangnya. Nah, ini kan nggak bisa dipakai kalau misalnya kita struktur di tengah laut yang tipikalnya monopod tuh nggak bisa. Itu lain lagi ceritanya. Oke. Maka nanti kita di sini kita lanjut. Nah, terus kalau desain strukturnya pilenya tunggal satu, kalau pile panjangnya biasanya banyak, maka persamaan yang tadi, yang persamaan ini akan tinggal kita integralkan aja. Integralkannya dari diameternya sampai itunya. Ya udah, kita lihat aja rumusnya deh. Ini dapat dari Dan Limpar di bukunya judulnya Wave Mechanical Engineering. Kita ketemu rumusnya ini. Pokoknya ini baca aja deh nanti pakainya gimana. Terus sehingga dengan apa? E-nya itu adalah ini adalah energi gelombang, Fm-nya momen total, G-nya gravitasi, H-nya tinggi gelombang, N-nya perbandingan kecepatan gelombang, K-nya koefisien gelombang, bilangan gelombang, X-nya lokasi tiang. Udah deh, udah ini tinggal dipakai aja. Terus udah, oke. Berikutnya adalah penentuan CD dan CM. Sama kita juga pakai metode SPM. Ternyata nilai CM, nilai CD itu akan tergantung dengan besarnya bilangan Reynolds, tergantung seberapa cepat si gelombang kita. Oke, kita lihat kalau nilai bilangan Reynolds-nya di bawah 2,5 kali 10 pangkat 5, ini gede nih, 2,5 kali 10 pangkat 5, maka nilai CM-nya 2. Kalau nilai CM-nya antara 2, nilai bilangan Reynolds-nya 2,5 segini, di antara 2,5 kali 10 pangkat 5 dan 5 kali 10 pangkat 5, maka nilai koefisien massnya 2,5. Kalau bilangan Reynolds-nya di 5 kali 10 pangkat 5, maka nilai CM-nya 1,5. Dari sini fisiknya tahu nggak apa? Kalau gelombang kita makin cepat, maka CM-nya makin kecil. Berarti kalau airnya makin cepat, maka ya koefisien massnya jadi lebih kecil. Berikutnya sama juga, koefisien drag-nya kita cari. Kalau dia di bawah 2 kali 10 pangkat 5, maka nilainya 1,2. Jika di antara 2 dan 5 kali 10 pangkat 5, nilainya bervariasi. Ini nggak ada nih berapa. Kalau nilai di atas 5 kali 10 pangkat 5, maka CD-nya 0,7. Berarti apa? Kalau dia airnya makin cepat, ingat Reynolds itu rumusnya apa? Rumus itu berbanding dengan kecepatan. Kalau bilangan Reynolds-nya makin cepat, berarti makin besar, berarti dia makin cepat. Berarti nilai CD, nilai CM-nya makin kecil.